Halo semuanya, nah hari ini aku mau share cara membuat roti sobek tanpa mixer. Nah ini roti sobek yang aku bikin kemarin dan ini lembut banget dan super gampang untuk dibuat. Nah kita langsung aja ya. Pertama-tama campur dalam satu wadah tepung roti 250 gram, ini aku pakai cakra, 50 gram gula pasir, 6 gram ragi instan atau vermipan, 1 buah telur, ini aku udah kocok lepas supaya lebih mudah, dan 120 ml susu hangat. Ini sesimpel susu UHT aja dihangatin. And this is the important part, yaitu mengulen. Karena kan tadi kita tanpa mixer, jadi kita harus ulen. Nah, proses ulen pertama ini aku ulen sekitar 10 menit sampai dia setengah kalis. Nah, setelah setengah kalis, kalau aku sekitar 10 menit, itu aku tambahkan lagi sejumput garam dan 30 gram mentega. Ini aku pakai Blue Band aja, lalu kita back to ulen lagi. Jadi ini tinggal diratain sedikit-sedikit, lalu mulai ulen lagi sampai dia kalis elastis. Nah, untuk adonannya sendiri pasti akan agak sedikit lengket di tangan pada awalnya, tetapi semakin dia kalis, nanti semakin dia nggak lengket di tangan. Untuk durasi ulennya sendiri sebenarnya tergantung dari masing-masing ulenan. Nah, kalau aku biasanya itu 20-30 menit. Nah, cara aku ulennya itu kayak cuci baju gitu ya, jadi diputer, di swirl, terus agak-agak ditekan, terus juga dibanting-banting juga saat dia nempel di tangan, aku tarik, lalu aku banting, lalu ulen lagi. Nah, proses ulen ini emang butuh sabar banget ya, karena kita tanpa mixer, jadi tangan kita lah yang jadi si mixernya itu. As you can see, adonannya udah mulai berubah ya. Ini udah mulai lebih kalis lagi. Jadi ulen pakai tangan itu kita sendiri juga bisa berasa gitu, adonannya sudah kalis atau belum. Dan semakin lama semakin tidak menempel di tangan. Untuk melihat adonannya udah kalis elastis atau belum, ini kita bisa lakukan window pane test. Jadi adonannya ditarik aja, dan kalau memang dia udah nggak gampang robek, itu biasanya udah kalis elastis dan siap untuk di proofing. Nah, masuk ke proses proofing, ini adonannya kita bulat-bulatkan supaya dia kenceng, terus juga shape-nya bulat. Terus kita taruh aja di dalam wadah dan ditutup dengan kain atau plastik juga boleh selama 1 jam sampai dia mengembang kira-kira double in size. Sembari menunggu proofing, kita bisa siapkan loyangnya. Ini aku pakai kertas roti, digunting lebih sisi-sisinya supaya nantinya gampang diangkat setelah rotinya sudah matang. Terus kita bisa siapkan isian kalau memang rotinya mau diisi. Ini untuk isi coklat, aku pakai Cioccolata yang dark compound coklat yang batangan. Lalu aku juga siapkan selai kaya untuk diisi sebagai roti kaya. Nah, setelah 1 jam adonan kita itu udah mengembang double in size. Lalu ini aku pecahkan dulu udara-udara di adonannya, lalu kita ulen sebentar saja, kira-kira beberapa menit sebelum nantinya kita shaping dan bagi-bagi rata menjadi 9 potong roti sobek. Nah, untuk pembagiannya biar rata, itu kita bisa pakai timbangan. Jadi ditimbang dulu total adonannya, kemudian kita bagi-bagi kira-kira ratanya 9 pieces itu berapa beratnya. Kita bisa bagi satu per satu dan timbang lagi sesuai dengan total dari adonan kita. Setelah semuanya terbagi rata, kita udah mulai bisa isi nih. Nah, adonannya ini kita bisa bulat-bulatkan supaya dia juga kenceng, terus dia mulus. Setelah dibulat-bulatkan seperti ini, nanti kita bisa balikkan. Lalu kita bisa pipihkan pakai tangan, dan kita bisa isi isian ke dalamnya. Nah, ini contohnya aku akan isi dengan coklat. Coklat batang yang sudah dipotong tinggal diisi ke tengahnya, lalu dicubit-cubitin aja sampai dia rapat. Jadi supaya coklatnya itu nanti nggak meluber keluar. Pastikan adonannya rapat. Setelah dicubit rapat, tinggal dibulat-bulatkan supaya rapi.
dan ditaruh di dalam loyang. Untuk mengisi selai kaya juga sama, itu kita tinggal bulat-bulatkan aja, lalu nanti dipipihkan dan diisi selai kaya di tengahnya. Nah, si selai kayanya ini aku baru keluarkan dari kulkas, jadi memang sengaja supaya dia belum terlalu lumer atau terlalu cair, biar lebih mudah untuk dimasukkan ke tengah adonannya dan untuk nantinya dicubit-cubitin dan ditutup rapat. Setelah semuanya terisi, tutup kembali dalam kain selama 1 jam. Nah, ini udah 1 jam, udah mengembang semua dan siap untuk dipanggang. Kita bisa panggang di dalam oven 180 derajat Celcius selama 25 menit. Kalau aku biasanya 20 sampai 21 menit itu api bawah dan selebihnya api atas bawah. Setelah semuanya matang, langsung oleskan dengan mentega atau margarin di atas roti supaya mengkilap. Ini udah jadi dan hasilnya lembut banget dan enak banget. Enjoy!